Aku dulu pernah ngambil kursus tapi cuman sampai level B1 di IVI, terus habis itu latihannya cuman nonton film-film Prancis gitu. Nah aku siapin itu untuk merayu hati Mbak Anggun dan hati suaminya Mas Christian Kresma. Jadi tapi ternyata Mas Chris itu orang Jerman. Jadi kayak everyone, senang sekali saya Dave dapat menyambut teman-teman di Brunch with Dave yang kali ini hadir istimewa. Tamu saya tidak cuma satu tapi langsung 3. Amen. Yes, let's just hope mereka tidak kerasukan bersama-sama. Ini sedang menginisiasi itu. Aku tuh jadi ditantang ini. Waktu pemotretan movie issues Harper's Bazaar kan aku wawancara Maudi sama Brian sama Angga. Itu aja ngebahas para perasaan kerja, aku masa sih gitu, mereka memperagakan perasaan animalistik itu. Gue yang dari excited sampai yang animalistik gitu ya. Cukup sih gitu yang mereka jadi apalah. So, oke, tunggu dulu akan kita bedah dan seperti apa inspirasi di balik film ini. Tapi saya harus kasih informasi buat teman-teman yang menyaksikan kalau menu makan siang istimewa kita kali ini adalah persembahan dari Teras by Pelataran Dharma Wangso. Terima kasih. Yes, Teras by Pelataran ini adalah lini kedua sebetulnya dari Pelataran Indonesia yang menghadirkan konsep next level casual dining. Buyang nggak tuh dengernya ya. Menyajikan hidangan khas Indonesia, Asia, peranakan, dan internasional. So, semoga cocok dan sesuai dengan selera masing-masing. Cocok, aku sering makan. Iya kan? Sering makan di sini. So, please dig in everyone. Oke. Kita punya brokoli, ada jagung, ada gurames. Oh, saus plum. Saus plum. Ingat ini restoran Puyeng ya. Tahu telur, bebek, ada bebek. Aduh, pokoknya komplit deh. Please start anywhere you like. Oke. Thank you for the food. Terima kasih. Brokoli, silakan. Yuk. Tadi soalnya sempat denger kurang makan sayur, Anggun. Brokoli dulu. Selamat berarti kayaknya are in order ya untuk prestasi dari film Para Perasuk yang teman-teman bisa nikmati as per 23 April. Oke. Jadi abis libur lebaran itu akan menjadi agenda sosial yang harus di jot down di Google Calendar-nya. Karena standing ovation waktu kemarin world premiere seperti diceritakan oleh Brian, ya kan? Kayaknya mereka juga nggak nyangka gitu kalau respons pada saat world premiere-nya sebegitunya gitu. Ada yang meluk Mbak Anggun lama banget. Sambil nangis. Oh iya? Jadi kita tuh benar-benar merasa, apa sih, kan tadinya datang ke Sundance, sudah pertama-tama premiere di Sundance, sudah kan sesuatu banget buat kita. Gede banget. Dan tapi terus langsung kita udah mulai was-was. Akunya ya, ini kan film pakai bahasa Indonesia. Dan ini kan Kulturnya ceritanya berbeda, kulturnya tuh kental sekali dan ya apakah akan nyambung gitu. Tapi ternyata mereka nyambung itu dari di level kemanusiaannya. Dan ceritanya tuh sebenarnya kalau kita copot dari kulturnya atau bahasanya, ya itu tuh tetap banyak orang tuh tetap bisa relate gitu loh. Dan ini yang buat mereka tuh, jadi mereka tuh tersentuh sekali. Dan mungkin karena ada karena film ini dengan bahasa Indonesia, dengan kultur seperti itu, jadi malah ditambahin esensinya tuh jadi lebih kental. Dan buat mereka tuh sangat nyentuh, makanya nangis, jadi pada nangis. Ketawa, mereka pada ketawa pada saat lucu-lucunya. Dan pas di end of the movie merekanya pada standing ovation tuh, aduh. Banget loh. Kita sebagai pembuat nggak nyangka kayaknya scene ini nggak ditujukan nangis, kok di sampingnya Brian ada yang sesenggukan gitu kan. Ada yang gitu. Ternyata resonate gitu maksudnya. Iya. Scene yang nggak ditujuin ketawa malah ketawa. Jadi kayak surprise juga kayak pertama kali kita mendiscover reaksi penonton luar. Oke. Kalau gue jadi sutradaranya kali begitu. Jangan ketawa. It is not intended like that. Oke. Tadi kan kita sama-sama mengakui bahwa kayaknya koneksinya people feel relate to the movie gitu. Menurut Rega sendiri apa sih dari film Para Perasuk ini yang membuat, yang mengcaptivate penonton di panggung dunia kemarin itu? Sebetulnya kan filmnya itu tentang party, pesta. Tapi biasanya kalau di Jakarta, di kota-kota besar, orang party
ke klub gitu kan, atau ada sesuatu yang di set dengan lighting atau dengan makanan minumannya gitu. Ini partinya menggunakan roh. Jadi kita ngumpul di lapangan, terus ada roh binatang yang bakal masuk ke tubuh kalian, dan kalian akan masuk ke alam halusinasi yang nggak pernah kalian lihat di dunia nyata. You just describe my youth. Tapi ini dengan bentuk spiritual. Yes, betul. Dan dilaksanakannya siang-siang di suatu ladang, di suatu lapangan, panas-panasan, Di pesta. tanpa mengkonsumsi apapun. Oke. Gitu. Iya, beda. Nggak makan tahu, nggak Nggak makan makan ikan, makan gitu. Gorengan kan biasanya kan ada di mana-mana. Iya, Betul. iya kan. What inspire you to make this kind of movie sih, Regas? Karena kan kita tahu ya kalau film-film kamu kan banyak yang bilang yang pada jago-jago film, ya saya hanya mengutip aja. Regas selalu berhasil untuk membuat dunianya sendiri gitu. What Jadi- inspire you to make this movie? Aku SD, adikku 2 tahun lebih muda, dia TK. Dia tuh bilang, mas di atap rumah kita, itu ada kucing tapi ukurannya segede kebo. Oke. Gede banget, ekornya ada 3. Kukunya sepanjang pisau. Aku lihat kayak, hah mana? Itu ada dia lagi garuk-garuk. Ini kamu ngayal kali kebanyakan nonton anime gitu. Enggak, beneran di situ ada. Terus nggak lama kemudian omku yang punya indera keenam juga lihat, oh ya memang betul itu ada kucing itu gitu. Oke. Dan kucing itu jadi berteman sama adikku. Dia ngasih nama kucingnya ini Cemeng Petak. Artinya kalau dalam bahasa Jawa itu, cemeng itu anak kucing, petak itu putih. Anak kucing putih. Gitu. Nah terus dia bisa main sama si kucing itu. Jadi kayak misalnya kayak di lapangan gitu, dia bisa kayak, ini cariin barang yang hilang gitu. Terus nanti bisa nyari. Dan ternyata nggak cuman kucing itu, di rumah kita ada kayak kelelawar putih, gede, ada bulus. Bulus tuh kura-kura warna pink gitu. Dan mereka semua tuh bukan bermusuhan, bukan kayak nakut-nakutin, tapi malah jadi temennya adikku gitu. Oke. Gitu, aku jadi You kayak, basically have the whole zoo in your house. makanya. Aku awalnya merasa ini apa halusinasi dia aja, teman kayalan, teman imajinasi. Tapi beberapa teman ibuku yang paranormal mengamini itu Bisa kayak, lihat juga. iya di situ ada bulus, di situ ada kelelawar gitu. Hah? Berarti aku doang yang nggak bisa ngeliat. Jadi waktu itu aku sempat jealous mas sama adikku, iri. Kok adikku kayak bisa main sama Pokemon, sementara aku enggak. Sementara aku malah sibuk main PS. Jadi aku ada masa di mana aku mantengin atap rumah gini kayak melotot gitu. Bisa lihat, kayak bisa lihat. Kelihatan nih bentar lagi kelihatan gitu. Enggak kelihatan. Yang ada malah kelilipan gitu ya. Sampai akhirnya sejak saat itu kayak, kok adikku bisa bersenang-senang dengan hal yang sangat sederhana. Sementara aku sibuk namatin game PlayStation yang kalah mulu. Sementara dia bisa nemuin happiness sesimpel itu. Dan ternyata setelah itu aku riset, banyak masyarakat kita yang berkoneksi sama roh tuh sesederhana itu. Jadi kayak bukan sesuatu yang nakutin, tapi party bareng sama roh. Di Jawa ada, Sulawesi ada, di Sumatera ada. Habis itu kayak rohnya bisa bikin kamu efek halusinasi yang beda-beda. Misalnya masukkan roh kupu gitu, kamu ngerasanya kayak alam penuh bunga, wangi, terus bisa minum madu. Padahal di realitanya ya kamu mungkin cuma gerak biasa aja. Kerasukan roh kebo, kayak kamu mandi sesuatu yang seger, kayak dikeramasin, disabunin, enak gitu. Setelahnya dia puas gitu. Jadi kayak, ternyata kehidupan sehari-hari kita lumayan dekat dengan ini dan jarang ada yang nyeritain gitu. Nah udah terus aku bikin ini deh. So the message of the movie is? Nah, adalah berdamai dengan masa lalu. Jadi si ceritanya untuk merasuki roh-roh ini dibutuhkan seorang perasuk. Ciko ini memerankan karakter Pawit nih, seorang perasuk. Si Angga tuh perasuk juga, Bayu. Brian tuh perasuk juga, Ananto. Nah gurunya itu Mbak Anggun sebagai guru asli. Jadi ini kayak murid-murid perasuk yang diajari si guru ini gitu. Iya. Nah si guru ini lagi nyari. Gurunya lagi makan. Lagi makan. Silakan. Lagi nyari perasuk berikut buat desa ini siapa. Jadi kompetisi lah si Ciko, Angga sama Brian ini kompetisi satu sama lain. Sebelumnya kami semua ini musisi. Oke. Jadi ada guru, ada para perasuk, ada musisi. Iya. Itu karirnya. Jenjang karirnya. Tapi gurunya tuh pesen, selama hati kalian masih ada dendam, masih ada rasa marah di masa lalu, yang belum kelar, kamu nggak akan bisa ngerasukin orang. Kamu harus kosongin itu dulu. Nah si Bayu, Angga ini masih banyak luka lama yang belum kelar. Jadi dia kayak
perjalanan dia untuk memaafkan masa lalu dia. Oke. Jadi lebih ke itu sebenarnya. Makanya mungkin tadi kenapa penonton di Sundance banyak yang relate karena mungkin masih banyak yang ada nyangkut ganjelan di masa lalu yang belum. Oke. Itu sih kayaknya diakui apa enggak banyak manifestasi ke kehidupan kita yang gara-gara buntut-buntutnya karena kita masih belum berdamai dengan luka masa lalu. Ya nggak sih? Kayak ya ini enggak generalisasi GERD, penyakit pencernaan, ya kan? Ibu badan kita ngomong kan sama Iya, diri. anxiety atau the way you carry your relationship right now or iya kan lo hubungan lo di kantor itu semua kayaknya the root is berdamai dengan masa lalu. Bener, betul. Oke. Jadi bukan film horor, Iya. film drama, film tentang pendewasaan seseorang untuk menerima dan move on untuk menjalani hidupnya. Oke. Karena aku aja penakut, mana mungkin. Masa sih Jadi, bohong lo? Aku tiap kali naik motor di Jogja, aku lihat spion terus takut ada pocong. Nggak mau diikutin ya? Iya, takutnya ntar ada yang bonceng. Ada siapa di belakang gitu? Karena temanku pernah diboncengin kuntilanak tiba-tiba. Siapa? Masa di mana di Jogja? Di Jogja dia seru ketemu ada ini boleh numpang nggak ke Jalan Kaliurang kan? Waktu dianterin ternyata sungai. Jadi kayak dia sampai rumah, loh kok ternyata sungai gitu. Tadi itu siapa gitu. Oke, pesan moralnya jangan pernah naik motor sendirian di Jogja. Di Jogja. Itu jam berapa tuh? Itu malam-malam? Jam 12 malam. Iya. Ya, Bo. Ya, Cuman itu kata nanya Rito. nyari. Oke, yuk kita bahas mengenai pengalaman luka masa lalu. Kalau boleh kita minta jujur-jujuran sedikit aja, bicara mengenai masa lalu. Apa kisah masa lalu yang menurut Regas, menurut Chiko, menurut Anggun yang jadi pembelajaran yang buat lo hari ini, okay, I think that it happened in my life, it made who I am today. Iya. Ada nggak? Chiko dulu mungkin. Ya. Kalau buat aku sih cara didik sama cara ngelihat cara didik orang tua. Selalu ada pembicaraan bahwa orang tua pertama kali jadi orang tua, aku pun pertama kali jadi anak. Iya. Nah idenya tuh kalau buat aku tuh nggak setiap anak tuh bisa mencerna cara komunikasi orang tua dengan orang tuanya yang A, cara anak mendengarkan tuh ternyata Z gitu. Nggak pernah ada yang sempurna kan. Nah pada saat aku mulai dewasa aku jadi malah ngerasa yang harus berdamai itu bukan masalah aku bisa ngerti orang tuaku atau orang tuaku ngerti aku, tapi sebenarnya apa sih kejadiannya? Kenapa sih bisa ada di titik itu? Mungkin itu kali ya, maksudnya soalnya aku dibesarkan bukan yang sehat-sehat banget, agak nggak sehat, tapi poinnya tuh bukan kalau aku nggak dapet orang tua begitu juga aku nggak bakal jadi kayak sekarang gitu. Nah idenya buat aku gimana caranya aku ngelihat orang tua aku tuh sebagai bukan sesuatu yang Soalnya menurutku ada dua hal mudah yang dilakukan. Gue anak yang gak berguna, orang tua gue salah. Itu dua hal yang paling mudah untuk dilakukan buat tumbuh jadi orang dewasa gitu. Jadi pahit sama orang tua atau jadi menyalahin diri sendiri mulu. Nah sekarang tuh poinnya kalau di titik ini aku tuh kayak ngelihatnya sebenarnya dulu ada kejadian apa ya? Oh sekarang value-nya apa sih kalau misalnya aku nyalahin orang tua? Betul. Untuk apa selalu menyalahkan? Iya, atau value-nya apa sih sekarang gue tuh emang bukan anak berbakti. Nah poinnya tuh jadi bukan dua itu ternyata. Aku yang mau nerima aku dan keadaanku. Oh memang orang tua aku seperti itu. Oh ya sudah nggak apa-apa. Nah kalau nggak tahu sih sekarang aku kalau ngomongin masa lalu tuh core-nya tuh itu. Oke, berarti belajar menerima pengalaman masa lalumu as it is gitu ya, tanpa berusaha menyalahkan diri sendiri atau the other way around gitu ya, Chiko ya. Betul. Malah Chiko yang sekarang terbentuk dari berbagai pengalaman itu. Ya kayaknya juga banyak banget orang dewasa yang aku anggap dewasa dan benar-benar dewasa gitu belajarnya malahan dari jatuh. Bukannya dari omongan orang gitu, dari nabrak mundur nyampe akhirnya bisa gitu. Hebat lo ya. Iya loh. Soalnya buat gue tuh menarik banget karena kan kalau misalnya aku kan dulu di Perancis tuh suka baca buku psikologi dan suka juga bikin konsultasi ke psikolog. Bukan karena ada masalah, cuma karena ingin dapat masukan lain aja. Kalau misalkan aku punya kayak sesuatu yang bikin aku janggal tuh gimana, daripada aku ngasih unek-uneknya atau curhatnya ke teman-teman yang mungkin mereka tuh nggak punya
subjektif sangat nanti. ya betul. Jadinya mendingan aku ke profesional Memang aja dia gitu tahu, loh. gitu. Jadi yang bisa melihatnya tuh dari angle yang beda dan bisa membuka mata. Cuma yang kadang aku nggak sukanya dengan para psikolog yang aku ketemu itu ada 2 orang berbeda dari dari jenis school metode counselingnya. Mereka selalu tanya gimana sih orang tua kamu dulu. Selalu itu selalu nyarinya tuh dari roots kecil di situ. Kesannya tuh jadi kayak buat akunya adalah seperti yang kamu bilang tadi itu. Kalau aku begini apakah itu karena? Tapi kan dalam hidup apapun yang kita terima dari masih kecil itu kan we owe it to ourselves gitu loh untuk bangkit dari situ, untuk belajar dari situ. Yang tidak seluruhnya tuh harus ini gue begini karena. Jadi kayak alasan, ya kan? Jadi nanti ujungnya ya seperti kamu bilang, jadi buat apa? Jadi nggak apa-apa males, jadi nggak apa-apa gini, nggak apa-apa karena gitu. gue dulu kecilnya begini kok. Iya, jadi kayak semacam punya alasan kalau misalnya gue apakah itu ya narkoba, apakah itu gue jadi kurang ajar itu, karena memang dari dulunya gue begitu. Jadi yang kayak semacam itu malah buatku jadi ya itu tadi males dan jadi sinikal terhadap itu kan. Iya, dan mestinya kan kamu sebagai dewasa harus bertanggung jawab dengan diri sendiri. Pilihan ya itu dan pada akhirnya kan ya walaupun dibilangin memang sih orang tuaku dulu begitu kayak kan kita merasa oh iya benar ya. Iya. Ini maksudnya apa sih? Apakah menjadi benar itu sesuatu yang kayak harus emangnya kamu harus mau benar terus? Iya. Maksudnya ujungnya apa? Iya. Jadi kadang aku sempurna. Nggak ada gunanya untuk selalu benar. Menarik ada satu scene di Guru Asri kan, dia sebagai guru ini kan dia mengintrogasi. You embody the part very well, madam. Nanti kalau di trailer ada keluar sedikit dia lagi pegang kentongan gini menginterogasi si Angga sebagai Bayu untuk mengulik lo tuh ada luka apa karena efek kerasukan lo selalu gagal gitu. Dia nanya-nanya jadi dia menginterogasi dan ternyata ada kayak masalah keluarga itu ya. Dan dia pada akhirnya ya selama lo belum bisa berdamai dengan itu nggak bakal bisa gitu. Maksudnya kenapa lo keep menyalahkan kondisi lo terus? Aku nggak tahu ya apakah memang intended message-nya juga salah satunya itu. I could not help but wonder mendengar penjelasannya Regas dan juga cerita dari Ciko dan juga Anggun gitu. Apakah emang ada maksudnya bahwa para perasuk ini kan kerasukan untuk enjoyment gitu ya? Happy. Could it be also that your message to us the audience adalah kan semua orang hidup itu tujuannya apa sih mencari enjoyment kan? We want to enjoy life to the fullest kan? Pesannya lo gak akan bisa kerasukan kalau lo belum berdamai sama masa lalu. Berarti kita juga dalam menikmati hidup, Jack gak akan bisa menikmati hidup kalau kalau kita belum berdamai dengan masa lalu kita. Makanya gak pernah tenang kan? Iya. Sebenarnya ya mungkin ada orang yang bisa menemukan balance-nya ya antara kayak aku masih punya luka tapi aku masih tetap enjoy. Tapi kalau dalam diriku, ibuku selalu bilang ya kamu selama masih kepikiran yang terjadi di masa lalu dan selalu sedih itu ya seluruh kebahagiaanmu di sini nggak pernah total. Kamu main sama kita misalnya datang ke suatu tempat terus melihat kursi berwarna biru gitu terus kamu ke-trigger wah aku trauma contoh aja misalnya dengan kursi itu. Nah ya berarti kamu masih belum menerima itu gitu, masih belum menerima apa yang terjadi. Kalau dalam tadi Mbak Anggun, Ciko udah cerita kalau dalam caseku yang terjadi di masa lalu itu, aku itu dulu waktu SMP pernah maksa buat manggung di band, jadi ada pemain band gitu, main saksofon. Tapi gara-gara aku nggak lolos seleksi main saksofon itu, jadi ada orang lain yang gantiin. Tapi aku udah terlanjur ngomong ke adikku yang si punya indera keenam itu, nanti lihat Mas manggung di pentas itu. Mas akan main saksofon di depan siswa-siswa lain. Karena aku udah terlanjur ngomong gitu ke adikku. Aku ngomong ke anggota band lain, boleh nggak nanti aku manggung di atas. Tapi aku nggak usah main lah, tapi aku pura-pura aja. Karena aku takut sama adikku nanti kalau dia kayak gimana katanya. Kecewa. Katanya pengen lihat Mas. Sampai gitu. Nah setelah aku telusuri ternyata aku tumbuh dengan lingkungan yang sangat kompetitif.
dari SD lingkungan sekolah, sistem ranking. Dulu kalau ranking 1, 2, 3 tuh selalu dipanggil ke depan, terus dapat kayak penghargaan ranking 1, ranking 2 gitu. Dan ternyata mendapat apresiasi itu aku seneng gitu. Jadi pada saat itu aku merasa aku hanya bisa bahagia kalau aku diapresiasi orang. Dan masalahnya seiring tumbuh tuh ya kayak jadi ketua kelas, terus menang marching band, menang apa itu tuh jadi makin tebel lagi bahwa aku hanya bisa bahagia kalau aku mendapatkan satu achievement atau apresiasi. Makanya ketika aku nggak keterima di band saxophone itu, aku sedih banget dan boleh nggak at least aku pura-pura main aja biar adikku tuh ikutan bangga gitu. Padahal kan nggak harus, padahal adikku bisa jadi kayak yo wes rapopo mas, bisa sesimpel itu ngapain harus dikejar. Dan itu terbawa sampai sekarang, sampai beberapa bulan lalu lah akhirnya aku kayak menikmati hidup tuh nggak melulu harus selalu dapat apresiasi disanjung orang. Karena ya sesimpel kita makan gini aja, jalan ke Pik, nemu bakmi enak makan, tubuh kita masih sehat tuh udah cukup gitu. Ngapain? Terus lah ya gitu. Itu proses penemuanku yang akhirnya aku tuangkan di film ini juga. Oke. Anak Pik banget kayaknya ya. Pik 1, Soalnya 2. Iya, banyak yang gila beneran. That's true. Kita break dulu untuk bisa menikmati makanannya, baru kita akan balik lagi dengan ceritanya Anggun dan kita lanjutkan obrolan ini. So please. Kita lanjutkan ya. Ini singkongnya salah satu menu favorit katanya di sini. Lovely. Jadi Yummy. Aku dari tadi tahu telur asin ngambil terus. Ini juara. Ini dari tadi kita yang makan berdua. tahu telur asin ya? Telur asin. Juara umum. Enak. Juara umum. Aku singkong dari tadi ngambil. Ciko lagi nggak makan nasi, soalnya lagi persiapan peran gitu. Hebat. Kamu produktif banget sekarang ya Ciko ya. Kayaknya jadwalmu nggak ada yang berhenti ya? Kalendernya merah semua dia. Iya. Merah semua libur mulu dong, amin. Merah semua berarti udah di booking orang. Amin. Dalam setahun kamu ngebatasin nggak sih? I can only do certain title gitu misalnya. Sebenarnya targetnya tuh bukan berapa title, tapi jadi ada some kind of target yang selalu berubah-ubah. Aku sama manajerku ngobrolin kasarnya tuh 52 gitu lah Kak. Maksudnya 52 tuh 5 komersil, 2 tuh yang misalnya di akhir tahun aku nggak perlu ngecapai ini semua. Ini udah kelar jadi aku bisa nunggu ada film yang dia senang-senang. Iya. You do it purely for the enjoyment of your soul. Iya, kalau nggak kerja juga nggak apa-apa gitu maksudnya. Oke. Iya. Berarti gratis nggak apa-apa ya? Aduh. Jangan. Berarti next time kalau nawarin film ke Ciko gini, Ciko kuota 5-nya udah full nggak? Udah. Oke, gue tawarin lu project Promo. juga. Let's go. Soalnya kalau buat aku kan ada 3 kriterianya buat ambil sebuah project. Yes, and that is Hubungan kamu dengan sutradara atau dengan aku cerita? dengan siapapun yang ada di sana. Yang terlibat. Iya. Budget. Satu lagi cerita. Oke. 2 harus checklist. Is that in that particular order? Enggak. Oke. Yang penting 2. Oh, yang penting dua checklist. Oke. Kalau buat aku secara pribadi. Oke. Kalau Mas Regas nyari aku lempar, aku malu. Iya, kalau kamu gimana Mas? Nah, di projectnya atau aktornya? Bebas Ya, mau semua. aktornya mau Kalau aktornya harus berbasis pertemanan. Oh nggak bercanda. Tapi sebel ya. Tapi pause on that. Tiap kali aku wawancara pemain film, itu kayaknya salah satu penilaian mereka untuk menerima project itu selalu berdasarkan kenal apa enggak hubungannya gimana sama salah satu komponen pendukungnya gitu. Jadi kayaknya gue tuh benar-benar melihat kayaknya you guys in the movie industry are very it's a very close knit community gitu. Dia lagi. Aku ngerasa aku di dalamnya terus bener-bener aku suka banget hubungan Kak. Jadi itu yang aku cari malahan gitu maksudnya. Aduh sorry ya Ciko, aku lagi gak pengen punya hubungan jadi casual for us. Tapi lo pernah ada project yang lo nggak kenal semua nggak? Satu project itu kayak semuanya baru. Good question. Ada. Oh iya. Ada dong. Ya tapi kan balik lagi 2 itu. Berarti cerita sama budget. Pertanyaannya, Waktu. bermain di lingkungan yang sama sekali kamu gak kenal dengan bermain di lingkungan yang kamu sudah cukup akrab, rasanya? Sama-sama menyenangkan. Sebenarnya sama-sama menyenangkannya aku selalu suka ketemu orang baru Kak. Suka banget. Oke. Extrovert mentok dia. Enggak. Oh gitu. Dia icebreaker kita ya Mbak Anggun. Oh, Kalau iya. kita Oh, lagi gitu. bonding,
dia yang suka ngasih pertanyaan-pertanyaan. Enggak, tapi intinya Kak, maksudnya adalah, bukan tentang saya. lucu ya. Dia extrovert tapi The center of attention. dia langsung he shy away from attention. Oh, lucu banget. Enggak, tapi intinya. Mas bro, kamu tuh pemain film, kalau nggak suka perhatian ya opo. Bercanda sayang, bercanda. Tapi poinnya tadi apa? Ayo. Orang baru. Iya, orang baru. Nah, kalau ketemu sama orang lama tuh lebih menyenangkan soalnya ngerti cara kerjanya, Kak. Jadi nggak banyak gesekan. Soalnya mau nggak mau di film tuh banyak banget gesekan emang Kak. Gitu. Perspektif segala macam. Tapi aku nggak apa-apa selama itu pergesekannya tuh kreatif. Oke. Ya. Apa sih maksudnya pergesekannya kalau lagi syuting film itu gimana sih? Ini contoh aku Ada sama Arga. friction lah, Friction pasti ada kayak aku sama Mas Aga. Mas, aku nggak ngerti kamu gimana sih ini? Misal di set, enggak ini maksudnya gini loh, Cik. Dia kan sabar. Dia tuh director yang sabar banget ngadepin aku yang bawel banget. Kayak enggak gini tuh gini nih, Cik. Ini tuh ini begini, ini begitu. Enggak ngerti Mas, belum ngerti maunya gimana. Gini gesekan kayak begitu. Kreatif bentuknya. Oke. Bukan personal gitu, nggak di luar. Bukan karena aku nggak suka sama dia, terus jadinya berantem. Iya. Kalau pengalaman di set waktu syuting Para Prasuk, siapa aktor without bermaksud kayak favoritism yang selalu berhasil memberikan di luar dari ekspektasi? Wah, beliau. Jangan gitu. Karena gini, aku itu udah menyiapkan baggage materi reading banyak banget. Karena ini adalah film pertamanya Mbak Anggun. Iya. Film layar lebar pertama. Jadi aku udah kayak, oke, aku latihan apa aja nih. Mulai dari kayak mungkin pertama pemanasan dulu kali ya. Cara menatap gitu, melihat ekspresi wajah. Tapi begitu tes screen pertama kayak, wah PR-ku 90% udah dikerjakan. Masa sudah selesai. Karena Mbak Anggun udah kamu gak pernah bilang gitu sih? Supaya nanti waktu supaya tetap konsentrasi. Iya. Oke, ngerti. Karena ternyata kan guru asli ini perannya sebagai guru tuh banyak melantunkan mantra. Iya. Dia kayak wah nyanyi kesana kemari segala macam. Nah karena udah terbiasa di panggung performa, jadi cara dia menatap, cara dia nunduk, cara dia adegan yang klimaks gitu tuh udah semua. Iya buat dia kayak, ini makanya gue konser. Oke. Kayak video klip. Iya kan. Tapi nggak boleh lihat kamera. Iya. Bedanya cuma gitu. Bukan nyari. Paling kalau koreksi cuman, Mbak, mic-nya jangan kedeketan di sini. Kalau orang biasa mic-nya di sini. Jadi kan ada dia ceritanya jadi pemandu. Kalau orang biasa. Kalau biasa kan kalau ngomong gitu mic-nya kemana. Soalnya dia bilang kayak kebiasaan jadi penyanyi sih gitu. Jadi ada teknik mic-nya udah. Ada scene dia pidato kayak warga latas ini di sini melawan gitu kan. Itu dia gini, Mbak, kita butuh lihat mulutmu. Jadi sorry, kebiasaan jadi penyanyi. Gitu. Ini kan film pertamamu. Iya. Dan orang tuh banyak sebetulnya bertanya-tanya, I bet why does it take you this long to finally jump into the industry gitu? Kan pasti kan sebenarnya lu sebagai bintang kan udah lama banget pasti orang pada nawarin setelah lu film. dinanti semua orang. Sebenarnya. Ya Tone. Betul. Tapi sebenarnya ini bukan pertama kali gue acting. Ya. Cuma mungkin itu kayak semacam pemanasan untuk supaya bertemu dengan dengan Regas dan dengan Ciko dan teman-teman. Kayaknya buat gue jadi kayak ada logika sih dalam waktu ya kadang. Gue kan dulu pernah ditawarin tuh, tempat ditawarin jadi Bond Girl. Iya, dia 1999 beneran. Tapi nggak mau. Karena pada saat itu hidupku tuh hanya nyanyi musik tour gitu kesana mana ke sana kemari. Nggak pernah mau. Karena buat gue tuh acting tuh itu ranahnya orang lain. Dan gue tuh bukan nggak punya bakat, bukan punya gue gitu loh. Gitu. Nggak even tergoda gitu? Nggak, cuma ya seneng aja ditawarin sesuatu yang sesignifikan itu. Dia bukan Z sih ya, kalau anak Z itu pasti udah di screen capture, di post tuh. Aduh, tawaran aja kan ya. Masuk pada sebelum dapat ya. Padahal langsung kayak aduh. Iya. Reaction gitu ya. Malah nggak mau Arbo. Iya, jadi udah berapa sih, baru 4 tahun terakhir inilah mulai acting. Karena aku pikir gini, aku kan di musik itu sudah 30 tahunan. Aku kan orangnya bosanan. Dan setelah 30 tahun bermusik, apalagi gitu loh. Jadi aku sekarang malah justru kepinginnya tuh dapet informasi baru, pengalaman baru dan rasa-rasa yang baru juga gitu loh. Dan kalau di musik kesannya tuh walaupun setiap kali sebelum manggung
masuk ke atas panggung aku selalu deg-degan, aku selalu nervous. Karena ini sesuatu yang penting buat aku. Tapi tetap aja begitu udah di atas panggung nyanyi lagu, kan lagunya sama-sama terus ya, sama semua. Walaupun setiap kali tuh, apalagi kalau kita tour, nggak pernah satu malam itu nggak pernah sama. Reaksi publik, akunya. Selalu beda ya? Selalu berbeda. Cuma ya itu tadi, makanya aku kepengen, aku mulainya dari bikin komedi musical. Terus aku ikut Jesus Christ Superstar. Oh yes. Musical di Italy. Jadi kan ada actingnya juga dan udah gitu aku mulai syuting untuk satu TV series di Prancis. Pelan-pelan aja. Aku tuh sebenarnya pengen tahu kenapa sih kok dari dulu tuh nggak mau. Ternyata karena You're dipping your toes slowly. Aku takut ridiculous. Aku tuh nggak mau. Really? Beneran. Ridiculous? Iya. Aku takut nggak bisa memberi. Jadi iya kan makanya kan aku coba kayak acara TV baru kayak Dancing with the Stars, nyoba nari gitu loh. Apa sih babak belur gitu sampai nyari 9 jam per hari. Untuk nari coba bikin caca, bikin tango kayak itu segala macam dan aku ngerasa ini dapat ilmu baru. Ini seneng, yang kayak gini-gini aku seneng. Nah, akhirnya terus setelah coba acting aku pikir mungkin ada sesuatu yang aku harus ini tuh sesuatu yang ya kita harus belajar. Nah, ini yang bikin aku seneng karena belajar. Yang membuat kita tuh kan sebagai seniman kita kan nggak boleh tidur ya, nggak boleh mati gitu ya. Harus selalu ada apinya terus. Ini tuh cara aku untuk supaya apiku tuh nggak mati. Itu pengakuan yang sangat jujur ya dari Anggun. Karena menurut aku semua orang pasti mengalami itu ya. Maksudnya yang mungkin juga ada di posisi Yex, Kalibri, apalagi juga perempuan ya. Bintang, diva yang udah well established dengan reputasinya dia. Of course lah gitu ya. Semua orang siapa sih yang pengen kelihatan ridiculous. Sementara in acting kan beda dengan menjadi penyanyi tunggal di atas panggung. Di hadapan ribuan orang yang sangat dielulukan. Terutama penyanyi perempuan ya. Menurut aku tuh penyanyi perempuan tuh we put women singer in a pedestal gitu. Iya kan? Dia tuh kayak Dewi idaman aja buat kita. Bener kan? Itu harus diakui dong gitu. Dan sementara di acting kan lo harus menanggalkan your diva-ness, iya kan? And bare naked and be whomever that is. Pertanyaan jujurnya untuk Regas adalah, apakah seorang Anggun masuk ke dalam set membawa diva internasionalnya? Jangankan masuk ke panggung, aku pertama kali masuk ke Hotel Intercontinental, tempat ruang meeting, ketemu pertama kali aja aku gemeter. Aku kan datang sama Iman. Belum makan kali waktu itu? Udah kenyang, udah kopi, udah semua standby. Yuk, makin jadi gemeter. Terus waktu itu emang disiapin ruang meeting, aku sama Iman kayak, emang beda ya kalau ini auranya emang beda, beneran ini gemeter. Oh yang beda tuh aura. Iya. Deg-degan. Aku waktu mempropose dia kan aku pengen supaya dia langsung say yes. Aku nyiapin pitchingnya tuh dalam bahasa Prancis. Really? Dengan bahasa Prancis yang Can you hear it just a bit? Ayo. Je suis réalisateur et je fais quelques courts-métrages. 5 courts-métrages et maintenant c'est mon 3e long-métrage. Gitu-gitu lah. Itu artinya kayak aku udah bikin 5 film pendek, terus aku sekarang ini film pendek, film panjang ketiga aku. Terus, est-ce que vous voulez jouer dans ce film, être chanteuse ici, qui s'appelle Guru Asri. Maukah kamu mau main di sini jadi penyanyi namanya Guru Asri gitu. Dan itu tanpa nggak ditulis. Nggak ditulis, nggak pakai prompter, nggak ngeliat ChatGPT atau Gemini. Aku dulu pernah ngambil kursus tapi cuman sampai level B1 di EV, terus habis itu latihannya cuman nonton film-film Prancis gitu. Nah aku siapin itu untuk merayu hati Mbak Anggun dan hati suaminya Mas Christian Kresman. Jadi tapi ternyata Mas Chris tuh orang Jerman. Jadi kayak research salah. 20 menit yang langsung dan lu juga nggak bantuin dia gitu. Ya habis ya maksud lagi ngomong gue potong-potong. Gitu terus tapi ternyata Mas Chris ya tahu dikit-dikit karena tinggal di Paris juga kan gitu, mengapresiasi usahanya lah. Nah tapi pada saat keset ya semua orang kru pasti melihat dia kayak wah Mbak datang langsung standby semua. Tapi menariknya adalah kalau tadi Gaban kali standby. Kalau di panggung Mbak Anggun bisa beda-beda kan di sini reaksi penontonnya beda, pembawaannya beda. Kalau ini kan harus continuity. Take 1
ganti angle take 2 Iya, harus sama. sama. Ini kan juga jadi challenge gitu yang biasanya lebih spontan, lebih itu harus Mbak, ini biar aku ngeditnya mudah. Kalau di sini lo teriak, di sini juga teriak dong. Jadi harus kayak biar continuity-nya jahit, tapi bisa. Tapi sebenarnya yang aku suka dalam kemarin syuting ya, walaupun kita syutingnya tuh beneran kondisinya panas banget ya. Terus kita tuh barengan. Ini kan nggak ada, maksudnya tuh satu effort kolektif untuk satu film. Untuk satu orang direktur gitu loh. Jadi yang aku sukanya adalah ini tuh kita gotong bareng-bareng. Sedangkan kalau dalam musik sedikit, ini cuma buat gue doang gitu loh. Yang itu namaku, lagu-laguku, musisi-musisiku. Jadi sendirian. Kalau ada apa-apa juga yang kena juga gue gitu loh. Ini enggak, ini kita bareng. Dan yang tadi kamu bilang tentang kriteria untuk memilih milih film itu adalah juga kenal orangnya. Aku kan tadi nggak kenal siapa-siapa kan hari pertama, tapi kita tuh genuinely like each other gitu loh. Dan buat gue tuh jadi kayak semacam perbedaan antara yang bisa gue samain dengan musik adalah musisi yang gue pilih itu semua musisi kan, maksudnya pemain gitar yang bagus tuh banyak banget. Tapi pemain gitar yang dengan siapa yang kamu bisa tour bareng tuh nggak banyak. Itu bedanya juga di situ. Jadi memilih dengan siapa kamu bekerja sama dan kadang tuh makanya kan waktu kita lagi break itu aku selalu tanya, ini sebenarnya kayak gini terus nggak sih? Gitu. Ini enggak loh Mbak, gitu loh. Jadi panik. Iya kan? Iya, aku panik ditanya begitu. Aku nanya ini emang beneran begini, bentar. Dia tuh komplain apa? Dia tuh tapi sebenarnya emang beneran pengen tahu dan itu yang bikin aku jadi kayak kita semua jadi kayak tambah wah lagi. Maksudnya sama Bangun sebenarnya kan dia bisa aja komplain apapun itu yang sistemnya berbeda dengan apa yang biasa Bangun lakukan di sana. Iya, soalnya seorang Bangun gitu maksudnya di kepala kita gitu ya maksudnya. Kepala aku at least. Nah, setelah itu ternyata dia mau bertanya beneran pengen tahu dan pengen adapt sama itu. Itu besar banget buat aku. Maksudnya kayak ya teman-teman udah pasti langsung kayak ayo kalau gitu bareng bikin seru gitu. Dia tuh selalu jadi juru pandu icebreaker kita gitu kan. Misalnya lagi makan dia yang pasti dia kayak nanya-nanyain kayak Mbak Anggun punya fobia apa? Mau dia apa? Gitu. Contohnya begitu atau kayak kalau bisa ngulang ke masa lalu pengen ngulang ke momen usia berapa gitu. Jadi kita tuh cair berkat gara-gara dia. Makanya waktu premier di Sundance, waktu kita satu fan menuju premier, kita nangis bareng di situ. Mbak Anggun bilang kayak di mobil? Dimulai Mbak Anggun duluan bilang kayak kita nyampe sini juga ya, akhirnya lahir juga. Tadinya di Wonosari, tadinya di Gunung Kidul. Bener. Terus kita nyanyi bareng, sepanjang itu nyanyi bareng, sambil nangis kayak wah. So Chico is the glue that bond everyone together. Tapi semuanya karena terbuka juga kan. I don't think it's everyone. Tapi berkat kamu sih. Tapi peran lo sebagai Pawit yang seorang perasuk muridnya Guru Asri juga itu kan orang yang ngingetin sahabatnya kalau sahabatnya udah terlalu ambisius, sahabatnya udah mulai lupa sekitar dia ngingetin Angga gitu. Nah, karena ya in real life dia juga selalu caretaker Chico. Ya karena aku berteman udah lama sama Regas. Terus emang ya dekat gitu. Ups and down-nya kita masing-masing sama-sama tahu. Oke. Kembali sedikit ke your pitch in charming her into the movie. Ini seru. Is it difficult to seduce her? Nah, pertamanya di ghosting. DM. Dengan kepedeanku aku ngecek followersku. Apakah akun C Sasmi follow aku? Jawabannya tentu saja tidak. Itu sama kayak gue ngecek, gue follow Taylor Swift udah setahun. Follow back. Terus memberanikan diri DM. Bahkan di scene aja enggak. Scene just now gitu. Akhirnya masuk ke dalam folder general atau requested. Yang harus dipencet dulu baru kelihatan. Untungnya ada anak magang di Rekata yang bapaknya tuh temennya Mbak Anggun gitu. Terus dibantu nyolek gitu kayak. Terus akhirnya aku kebetulan minggu depan ke Jakarta, ketemu aja di Jakarta. Wah itu udah aku siapin lah materi pitching. Gambar ya Mbak, video, beberapa contoh pesta kerasukan, foto-foto Guru Asri yang aku bikin dari model dulu, cerita segala macem gitu. Terus kalau nggak salah di pertemuan itu Mbak Anggun langsung kayak, ya oke, ayo
mau kapan ini kita? Okay. Tapi pengen tahu dong, Deshet gitu. Apa faktor yang paling utama yang membuat lo, oke gue mau nih? Nonton filmnya dia. Jadi nonton dulu ada Penyalin Cahaya sama Budi Pekerti. Waktu nonton Penyalin Cahaya itu tuh setiap kali nonton filmnya dia tuh butuh waktu 2-3 hari untuk kayak lepasnya. Iya, kayak apa sih, kayak semacam dicerna gitu, mencerna dan semacam karbohidrat kompleks ya film-filmnya Regas. Cernanya lama. Cernanya lama bener. Jadi kayak selalu ada sesuatu yang ada isu yang dia tangkap yang membuat kita tuh jadi kayak tidurnya nggak enak, jalannya nggak enak kayak gitu. Jadi filmnya dia tuh yang membuat saya tuh pikir ini tuh satu film penting karena yang cara dia membuat film dan mengangkat isunya penting dan karena impactnya ke saya. Ke psikolog ya. Impactnya tuh yang membuat yang nggak biasanya kan kalau kita nonton film udah lucu ketawa dan ini bekasnya tuh lama. Dan makanya aku pikir kalau mau memulai sesuatu, mulai main film beneran yang why not sama dia. Kayaknya justru malah penting banget gitu loh dengan memulai di film ini dengan cast ini dan sama Regas. Everything happen in the right moment. Tapi ya aku emang maksudnya di Sundance kemarin sebelum berangkat ke premiere kan kita satu lodge bareng, lodge kayu di tengah bukit salju gitu ya. Paginya kita ngumpul, briefing, doa bareng. Terus aku bilang, kalau misalnya aku yang sekarang bilang ke aku yang SMA, bilang kayak, suatu saat kamu akan nginep satu lodge sama Anggun, sama Ciko, Maudi, Angga, Brian, dan kamu akan premier filmmu di sana, kamu pasti aku yang SMA nggak bakal kayak, hah? Bakalan nggak percaya. Ya kalau itu terjadi kamu yang SMA udah nggak terlalu sirik ngelihat adikmu ngobrol sama kucing. Fokusnya kayaknya udah bukan itu nih. Pura-pura you can have the cat, I will have Anggun. Enjoy. Satu lodge. Oke. Big moment. Kita akan break dan kita akan mulai hidangkan dessert supaya kita tutup dengan yang manis. Ini yang ditunggu nih. Jadi Anggun itu tahun ini merayakan berapa tahun sudah? 50 kan aku 52 tahun tahun ini. Jadi album pertama sebenarnya umur 9 tahun, tapi album kedua itu yang pas umur 12 tahun yang udah meledak. Ya, yang kita mengenal sosokmu itu di kala itu. Belasan tahun. Jadi sekarang ya udah 40 tahun 40 tahun berkarya, aging like wine. Capek ya, kelihatan capek kan sebenarnya aku capek. No. Apa rasanya? Looking back and flashback. Oh my God, I have been doing this for 40 plus years. Oh, enggak ini sih, enggak. Aku sama sekali ngelihatnya jadi aku kemarin ngobrol sama satu teman yang dia tuh bilang gini. Jangan lupa kita tuh harus kadang karena kan kita memburu terus ya. The next ini apa, next challenge. Kita tuh harus juga bisa tenang sedikit dan look back untuk apresiasi dengan apa yang kita dapatkan sampai saat ini. Apapun itu ya, kesehatan, mindset, karir, itu ya apalagi karir. Dan supaya kitanya juga nggak terlalu ngoyo. Iya benar. Dan kayak di reset gitu loh. Dan buat aku sih ngelihat itu kebelah ya seneng gitu. Jadi tapi ya maksudnya bisa meninggalkan sesuatu yang sebenarnya buat anakku sih, nggak buat ke siapa-siapanya lagi. Karena kan aku model perempuan pertama buat anak ya. Jadi buat aku tuh dari dulu kan karena memang mamahnya kerja, mamahnya selalu traveling, jarang ketemu, maksudnya tapi dia tahu gitu. Karena kan aku selalu kasih tahu dari dulu waktu dia semenjak dia masih kecil ya, sebelum aku jadi ibunya dia, aku tuh wanita berkarir dan aku tuh ini tuh penting banget dan kamu satu hari kamu pasti tahu artinya apa. Dan dia tahu sebenarnya. Jadi setiap kali dulu waktu masih kecil gitu ya, kalau aku lagi packing gitu, Mama pakai baju apa? Pakai sepatu apa? Mau ngapain mau nyanyi gitu di mana? Oke, sepatunya bagus deh. Nanti kalau Mama udah meninggal itu sepatunya buat kayak gitu. Langsung udah di-tag. Lucu banget. Lucu banget.
Kirana kalau ke Mangun bahasa Indonesia apa Perancis? Bahasa Indonesia. Aku cuma ngomong dengan Kirana dengan bahasa Indonesia. Oh gitu, iya. lucunya. Kalau enggak gue kasih makan. Kalau enggak gue kasih makan. Jadi kadang dia tuh suka jawab pakai bahasa Inggris atau pakai bahasa Perancis. Ulang lagi. Oke. Itu penting banget buat gue, anak gue tuh bisa bahasa Indonesia. Iya. Oke. Susah kan, karena jadi maksudnya satu-satunya pegangan Indonesia buat dia di Prancis cuma gue kan, bahasa, kultur, apapun. Dia makan nasi, suka makan duren, paru goreng. Anak gue eksotis, Cil. Iya, maksudnya ya Indo-Prancis tapi makan paru. Krok-krok gitu kan, aneh banget. Oke. Kan dunia, 40 tahun udah lo ada di industri ini kan pasti lo mengalami beberapa fase perubahan dunia tuh kan, katanya secara teori kan secara setiap 10 tahun, iya kan 10 tahun ada perubahan, berarti 4 kali lo iya kan gitu. Iya. How do you cope with changes? Karena kan we have to admit semakin tua kita nggak semakin reseptif loh terhadap perubahan. Some choose to stay the same. Nostalgia ya. Iya gitu. Betul. Iya karena anakku kan umurnya 18 sekarang. Jadi dia tuh aku selalu nanya gitu, di update-nya sama dia. Jadi misalnya musik gitu, kamu denger apa sih sekarang musiknya? Dulu kan kalau kita dengerin musik di rumah ya, kita pasangin CD satu rumah denger kan. Sekarang kan pribadi, semuanya privasi. Iya, dan aku bilang kamu share dong ke mama yang denger itu apa sekarang. Dia sukanya lagi nge-rap gitu, rappers ini tuh, gue nggak ngerti. Udah, terus gitu yang kayak semacam banyak sih kayak kosakata yang harus diupdate juga sama dia, dan bilang, oh mama nggak boleh ngomong gitu sekarang, kayak gitu ya. Iya. Terus yang makanya ngerti. Tapi kamu juga harus ngerti itu datangnya dari mana. Kayak konteksnya gitu. apa. Iya, jangan cuma ditelan aja. Iya, jadi tapi menarik sih. Menarik maksudnya jadi buat kita tuh yang seumuranku sama teman-teman tuh jadi yang kayak itu kayak semacam new challenge juga, supaya bagaimana kita bisa beradaptasi dalam dunia yang seperti ini tanpa menghilangkan juga core-nya kita dan tetap ngasih informasi ke generasi selanjutnya bahwa tapi nggak boleh lupa ini loh, kayak gitu. Reminder ya. Iya, betul. Roots. Kalau Ciko kayaknya aku pengen tahu apa menurut Ciko yang jadi titik balik, kan lo mulai acting berapa tahun lalu? 2003, jalan 13 tahun. 13 tahun. Yang menjadi titik balik, yang jadi penanda, this is your moment to pick up. Gitu. Kayaknya film Penyalin Cahaya atau? Malahan bukan kalau menurutku bukan di situ. Sebenarnya perspektif sih. Maksudnya perspektif kalau misalnya dari orang banyak recognize itu malahan dari posesif ditambah terus di boost gitu dari Penyalin. Tapi kalau buat craftnya, craftsmanship yang aku percaya nyampe sekarang itu dari satu film pendek judulnya Pria. Pria. Film pendek. Aku baca di Wikipedia, is it yang kamu memerankan tokoh karakter gay? Iya betul. Itu film pendek. Yes, di Gundul. Itu film pendek. Iya. Wadaw. Enggak, jadi tadinya tuh aku karena punya trauma di harass di apa namanya? Bukan trauma ya? Iya. Punya dulu takut di harass sama satu orang, satu oknum, waria, jadi aku dipeluk gitu Kak, dipeluk doang tapi, bukan doang sih, dipeluk gitu. Nah aku nge-freeze gitu, jadi dulu tuh takut banget ngelihat kayak gitu. Nah terus penasaran, udah kenalan sama acting segala macam, udah ngerti kayak banyak reason yang aku nggak ngerti di siapapun yang aku lihat. Jadi nggak semudah itu nilai misalnya Regas gini, Bang gini, Kadef gini, nggak semudah itu lagi kan. Nyobain film, nyobain, wah belajar banyak banget. Banyak banget Kak, banyak banget itu, wah parah, banyak banget ya kayak ada riset ke Taman Lawang pada saat itu ketemu sama satu waria nanya, ini sempet aku cerita juga sih nanya, aku tuh dulu anak sotoy gitu Kak, yang ngomongnya tuh direct aja gitu, nanya aja, Pak, manggilnya pun Pak, punya tangan punya kaki, kok kerjanya malah nit. Maksudnya gitu. Bapaknya baik banget ngomong. Dek, saya tuh nggak, ini pakai bahasaku ya. Saya nggak punya pilihan. Saya nggak ngerti tuh apa
Soalnya aku udah bilang bikin CV apaan ya deh, gitu segala macam baik banget. Terus dia ngomong kayak, iya saya juga malu kalau anak saya tahu, tapi anak saya harus setiap hari sekolah, harus dikasih makan setiap hari. Kalau saya pergi hari itu nyari makan, anak saya nggak makan 1 hari, nggak kasarnya begitu. Jadi tapi udah langsung aku nilai, based on apa yang dia lakukan, lo kenal dari mana. Nah titik balik aku ngeliat acting tuh jadinya di situ tuh Kak berubah. Kayak ini tuh tentang masalah ngerti ya, bukan masalah, jadi beda lagi tuh. Point of view aku bukan aku, misalnya aku main sama Regas gitu. Bukan masalah aku mainnya bagus apa enggak. Aku bisa ngerti gak perspektifnya Regas, bisa ngerti gak cerita filmnya. Sesimpel itu doang. Acting pengen ngerti. tentang ngerti. Ngerti. Tapi ngerti susah Kak kadang-kadang. Maksudnya ngerti orang lain tuh susah banget gitu. Kalau ngerti orang lain aja susah, yang ada bentuknya gimana kalau yang nggak tangible, which is adalah script gitu. Makanya aku suka overthinking dan panjang banget proses kalau lagi penggalian dan pemahamannya. Dia tuh 3 hari sebelum syuting aja masih nanya, Mas, ini pawit beneran gini ini pawit nih, apa motivasinya kok happy banget itu? Cek 3 hari lagi syuting udah pahit aja. Udah. Dulu waktu penyalin saya juga gitu, 3 hari kayak, Amin ini kok gue gak ngerti ya kayak. Sementara lu udah yang gini, gak usah didengertiin, udah jalanin aja. Nurut gitu. Tapi aku jadi paham karena kamu juga sering bilang kayak ngerti Mas, ngerti itu berarti emang tujuan lo emang untuk mengerti. Oke, iya. Tapi berarti sebetulnya now we know kenapa kamu menganggap bahwa actingmu di film pria itu craftsmanship-nya, karena itu yang memberikan point of view dalam hidup banget ya. Actually what you are saying itu juga diskusi yang kemarin lagi seru dan rame yang bilang bahwa hidup itu we need to have nuances in life gitu. Karena pemahaman tiap orang tuh sebetulnya pasti benar dan salah tergantung point of view lo aja gitu. That's what you're saying, right? Dan konteks yang dibawa aja itu. Iya gitu, dan mewakili anak-anak muda sotoy yang sebetulnya nuansnya belum banyak, atau orang tua kolot yang nuansnya tuh one sided, tapi udah memutuskan gitu bahwa ini yang benar, ini yang salah. Ya benar. Makanya menurutku nggak semua orang pintar punya wisdom Kak. Itu dong. Nggak semua orang pintar punya wisdom. Kepencet. Kepencet ya. Enggak, kadang-kadang kan ya knowledge-nya ada, tapi kan belum tentu. Nggak semua yang tentu bijaksana. Enggak, iya. Oke. Konteks harus sesuai konteks gitu. Oke. Dan itu setiap kali orang bertanya, kamu makanya menyebutkan bahwa craftsmanship dan titik lahirnya atau kecintaan kamu terhadap dunia film itu di film pria. Oke. Kalau kita penasaran dan pengen lihat, nontonnya di mana tuh? Di YouTube ada kok. Oh iya. Lucu ya. Pasti kan intrik kan. Langsung dia aja. Oke, baik. Mukamu merah. Lanjut. Iya loh. Terakhir. Nah berarti setelah itu baru. Jadi kebetulan film pria itu kebetulan yang bikin tuh anak kuliah dari Columbia University pada saat itu ya. Iya. Terus dia punya associate production sama Babi Buta Film. Babi Buta Film tuh ada namanya Mbak Dede gitu. Sama Mas Edwin. Nah terus kebetulan aku suka ngambil film pendek kan. Jadi sebelum shiftingnya tuh kalau dulu tuh Kak, kalau mau ke film di kepala kita semua itu harus dari TV dulu. Nah ini aku lagi proses shifting dari TV mau ke film. Begitu. Nah terus supaya aku tetap dapat income, aku ngambil film-film pendek. Kebetulan aku syuting film pendek yang intinya ada korelasinya sama film posesif. Jadi aku bisa dapat gara-gara teman-teman udah lihat performamu di situ. Gitu. Jadinya kayak semuanya correlate gitu, kayak pintar ya. Iya. Langkahnya tepat ya. Enggak gitu, tapi kan enggak intensional. Tapi TV-nya masih berjalan. Itu apa maksudnya? Kok gitu? Nggak bisa. Dia tuh tahu aku gak nyaman, dia malu gitu. Enggak, gitu tuh it's a cry for help ya, malah dijerumusin. Jangan. Sering kita kerjain. Iya. Sering begitu. Tapi karena kita sayang dan cinta. And about you, kita sambil masukin dong dessertnya boleh ya? Oke. Obrolannya nggak usah kita putus, boleh nggak? Boleh Ya. Kalau Regas sendiri, when did you discover your love for Cinema. Kelas 3 SMP. 3 SMP? Kelas 3 SMP itu aku pertama kali bikin teman-teman Thank you Mas Akbar. satu kelas itu BT. Jadi waktu itu ada lomba film antar kelas. Ya. Sebelumnya mah nggak pernah ada lomba itu. Ini dalam rangka Hari Kemerdekaan ada lomba film antar kelas.
Aku Silakan diminta nikmati es podengnya. Iya, sorry. Lanjut. Aku diminta jadi aktor dalam sebuah film tentang bendahara kelas yang korupsi uang kas. Waduh, berat ya umur Untuk segitu. sebuah anak SMP kan. Nah, aku diminta jadi aktor bendahara kelas yang korupsi itu. Nah, tapi pada saat syuting, aku sering komen-komen sutradaranya. Kenapa dialognya kamu bikinnya begini ya? Kok angle-mu dari atas pohon? Kenapa nggak dari sejajar aja? Kenapa kok kamu di sini background-nya milihnya lapangan bukan ruang kelas gitu? Sutradaraku bete. Terus kok kamu banyak yang komen-komen, sudah kamu aja yang direct. Terus akhirnya aku diminta ngedirect. Dan di situ aku merasakan seneng banget luar biasa menyutradarai gitu. Terus waktu perpisahan kelas, waktu mau kelulusan aku bikin film perpisahan gitu yang isinya foto-foto, kita lagi kayak main futsal, lagi kayak makan di kantin, aku rangkai pakai lagu gitu kan. Terus aku tontonin ke depan teman-teman, semua teman-teman nangis. Jadi kayak, loh ternyata aku ada satu bakat juga yang bisa membuat orang tuh tergerak atau tersentuh. Kalau yang selama ini tadi aku lihat temanku main bass jago banget, ngeband gitu, terus orang-orang gitu. Atau ada atlet basket yang bisa 3 point gitu. Wah gitu, kayak aku tuh apa ya, aku signifikansiku apa gitu. Nah akhirnya aku baru pertama kali menemukan, loh aku bikin film gini, satu kelas nangis. Kayaknya ini nih bakatku gitu kan. Dari situ aku, jadi malah justru bukan dari megang kamera, bukan dari teater, bukan dari suka nulis, tapi dari ngedit. Cuman ngedit foto-foto, dirangkai, dimasukin lagu, terus orang tersentuh. Ya udah, habis itu aku SMA ikut ekskul film, bikin film pendek, kuliah di IKJ, terus magang di Mas Riri Riza sama Mbak Mira Lesmana di Miles, jadi asisten sutradara, kerja beberapa tahun di sana, terus akhirnya bikin PH sendiri. Gitu. Momen titik balik yang akhirnya ini kan we know ya when we are this is our moment gitu. Iya kan faktor penentu gitu. We know lah ya. Nggak bermaksud menyombongkan diri atau apa, tapi kan kita tahu, kita sadar gitu. Okay, things are starting to pick up gitu. And your moment would be 2015 aku pertama kali ke Eropa dan ke festival film internasional pertama kali. Filmnya judulnya Lembu Sura. Mantap. Lembu Sura itu cerita tentang hujan abu gitulah. Jadi waktu itu di Jogja ada hujan abu. Kenapa film-filmmu judulmu tuh nggak pernah ada yang biasa? Lembu Sura, para prasu gitu. Perenjak wow. Mantun. Perenjak. Kayaknya password wifi-mu di rumah juga pasti jelimet ya. Password handphone gitu pasti jelimet. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aku ingin mencintaimu dengan seluruh Ayo, terus. Nah, filmnya budgetnya cuma 35.000. Waktu itu cuma buat bikin topeng si roh Lembu Sura ini. Jadi ceritanya ada orang nari di tengah hujan abu. Filmnya eksperimental. Tapi film yang dengan budget murah itu malah kepilih di Berlin Film Festival waktu itu. Yang kayak perasaan film yang aku bikin Rp35.000 buat bikin topengnya doang. Gue juga tadi gini, kalau euro kayak wah. Gue tunggu dulu gitu. Sementara film Tugas Akhir yang budgetnya 15 juta gitu malah nggak kepilih gitu kan. Ini malah yang dengan budget murah itu malah berangkat ke Eropa sendirian, belanja baju musim dingin di Pasar Senen yang murah gitu. Terus di bandara di Schiphol sempet salah kayak ngirain ini gate-nya yang ini ternyata itu malah gerbang mau keluar ke Amsterdamnya gitu. Balik lagi. Terus nyampe sana dingin, terus begitu nyampe Berlin semua orang mengapresiasinya gede banget, kayak layar dibuka, kita dikenalin di panggung, semua orang tepuk tangan, kita dikasih intro buat ngomong cerita. Habis itu orang mengungkapkan apresiasinya. Nah di situ aku kayak, wah ini nih kayaknya aku sejak dari sini aku jalanku ke ruang yang lebih gede, festival film internasional itu lebih terbuka. Gitu. Apa yang berubah dari dirimu? Berubah dari sekarang compared to that moment. Sekarang aku nggak ngejar harus masuk festival atau menang. Dulu tuh sangat begitu. Dulu sangat kayak diriku yang SD yang menyukai ketika dipanggil ke depan karena ranking 1 atau 2. Itu sama dengan aku masuk festival, aku seneng, aku diapresiasi itu, aku merasa kayak ditemenin orang jadi care gitu. Padahal sekarang jadi kayak festival atau juri itu tergantung selera juri gitu. Maksudnya orang menilai itu film kita menang atau enggak kan yang menentukan, misalnya ada 3 orang juri yang nonton, kalau
seleranya mereka adalah film dengan tempo yang slow maybe, ya mungkin film yang tempo cepat jadi nggak menang gitu. Tapi kan bukan berarti itu jelek. Gitu. Ibaratnya kayak aku memenangkan masakan sayur ini dibandingkan si ketela gitu. Karena aku pecinta sayur. Ya kan ya selera gitu. Jadi singkong ketela. singkong ya. Iya singkong. Gak apa-apa. I'm pulling your leg. Nah sekarang aku lebih udah bodo amat sama itu. Aku kayak ya udahlah, aku bikin bisa ketemu Mbak Anggun, Ciko, berproses, habis reading kita makan, habis syuting kita rap party, happy. Ya. Itu bagiku ya hidup tuh seharusnya itu yang dinikmati, bukan harus achievementnya. Ya achievement ya disyukuri, tapi utamanya adalah ya keseharian ini harus setiap hari menjadi kesenangan ya. Di mata kamu, aktor yang baik adalah? Yang punya waktu. That side eye gaze to Chico, my God. Dan ini mereka berdua langsung di awal udah bilang, guys, Mbak Anggun, Ciko, Maudi, Angga, Brian, Mas Indra, Ganindra, reading sama aku tuh 2 bulan. Jadi itu permintaanku, aku harus ada 15 kali pertemuan dan kalau untuk kontrak bersama aku itu harus disetujui. Dan mereka mengiyakan itu. Dengan jadwal Mbak Anggun yang kadang kita reading online di Normandy ya Mbak. Di Normandy, terus ke sini nyempetin, tapi ada semua gitu. Karena banyak yang maksudnya tidak ada waktu yang cukup berproses sehingga banyak yang kemudian udah nanti di set syuting aja gitu. Nah aku nggak bisa kayak gitu. Aku butuh ada koneksi sama. Oke. Nah, aku baru mau nanya. Memang biasanya proses reading tuh ada yang nggak selama itu gitu, dan kenapa penting buat sampean harus 2 bulan itu? Reading tercepatmu berapa lama, Ciko Kurniawan? Coba reading tercepat lo. Reading. Reading film. Film. Nggak ada readingnya. Kalau nggak ada reading itu jadi sebagai aktor terima skrip, terus ketemu tanggal 17 ya. Iya, terus datang ke sana. Saya nggak tahu apa-apa. Ada itu. Oke. Wow. Ada dong. Ada. Nah, aku butuh. Yang pertama adalah rasa trust dulu. Gitu. Betul. Jadi sebelum masuk ke skrip, sebelum masuk ke pembedahan, aku butuh orangnya merasa nyaman kalau ngobrol berdua sama aku. Merasa nyaman kalau kita bisa mendiskusikan tentang masa lalu. Karena dari situ aku bisa tahu kayak irisan Mbak Anggun yang mana yang bisa dipakai buat guru Asri. Oh misalnya karisma, wibawa. Irisan Ciko mana buat Pawit misalnya, oh rasa care-nya gitu. Mengetahui itu dulu. Makanya sering banget malah lebih banyak makan malam dibanding reading ya. Makan malam atau kayak nongkrong sebelumnya gitu. Tahu personal. Nah itu kan nggak cepet ya. Trust itu nggak cepet terbangunnya. Oke. Aku tuh bersyukur banget loh. Kita tuh punya waktu selama itu untuk persiapan. Karena kan apalagi sebagai pendatang baru ya. Gitu. Belum kenal siapa-siapa. Jadi latihan itu beneran. Apa bilang? Gak rela banget bilang pendatang baru. Tadi baru ngomongin 10 tahun. Gue tahu. Pendatang baru di circle itu. New kids on the block. Betul. Jadi ya itu aku bersyukur banget bisa dapat latihan karena kan kita kan juga nggak tahu. Aku kan sama sekali nggak punya kayak patokan. Oh ini oke, jadi nanti akan syutingnya selama ini. Jadi kan nggak tahu. Banyak yang kayak kamu bilang kadang nggak ada reading. Dan aku juga kemarin kan baru selesai syuting juga untuk satu series kan di Amerika yang nggak ada sama sekali kayak gitu-gitu juga. Saya nggak paham. Yang ada malah persiapan untuk stunt, untuk fighting, untuk fight scenes-nya kayak gitu-gitu. Tapi nggak ada, ya beda medianya juga, beda target audience-nya juga dan beda kultur. Jadi ya itu tadi. Makanya aku bersyukur banget. Were you happy seeing the result on screen? Aduh. Seeing yourself on screen to be exact. Tahu nggak sih? Kita karena first time itu kan selalu beda rasanya. Kita di Sundance duduk berdua gitu ya sama sebarisan gitu. Kita begitu lihat udah lampunya dimatiin. Melihat ditulis para prasuk adegan pertama kita langsung iya nggak sih, kita langsung udah mulai mulai nangis gitu. Dan ini baru akan mulai aja deh kayak aduh beneran kayaknya bedanya tuh buat aku jadi kayak ini tuh semangat baru.
emosi baru yang aku cari. Inilah kenapa kita berada kenapa aku berada di bidang ini. Apakah itu karena di musik udah lama nggak merasakan itu. Iya. Dan ini tuh baru lagi. Jadi itu pokoknya yang kayak tadi lah momen-momen happiness itu kan itu kadang-kadang cuma ada fragmen yang kayak, tapi itu long lasting loh. Ini tuh aku nggak akan lupa seumur hidup. Beneran ya kan? Jadi penting banget. By saying that, harusnya kamu yang bayar mereka dong ya. Aku suka banget lagi itu. Everybody dicatat tanggal tayangan resmi di bioskopnya tanggal 23 April. Silahkan diundang teman-teman yang menyaksikan Brunch with Dave untuk menyaksikan para prasub di bioskop, Regas. Kalau aku, buat teman-teman yang masih berjuang untuk berdamai dengan masa lalu, berdamai dengan hal-hal yang masih membuat luka, film ini adalah salah satu yang bisa mewakili itu dan menjadi teman buat diskusi. Kalau Ciko apa? Oke, ini kaget loh. Teman-teman, film ini aku percaya sesuatu yang dibuat personal itu akan bisa jadi universal. Dan ini dibikinnya sama kita semua, aku ngerasanya semuanya personal di sini. Dan semoga bisa menghibur tentunya selain dari apapun yang Mas Regas tadi bilang. Aku ngerasa film ini kalau buat aku menghibur karena keanehan perspektif Regas. Jadi jangan lupa nonton tanggal 23 April para prasub. Bang Gun silahkan. Diambil semua ya Mbak. Terima kasih banyak teman-teman. Aku hanya ingin bilang idem gitu. Sama aja. Ya, buat aku ini salah satu film yang penting sekali. Mungkin karena sebagai aku subjektif ya, ini film penting buat aku. Tapi kayaknya aku yakin sekali akan ada impact yang karena waktu kita melihat untuk pertama kalinya, impact-nya itu terasa dan setelah dibawa pulang dan ada pokoknya akan buat aku sih mudah-mudahan kalian nonton film ini dengan semua tanpa mungkin udah lihat trailernya ya, tapi ini hanya seberapa gitu, berapa persen gitu. Dan memang udah banyak bikin orang penasaran dan buat kalian yang rasa penasarannya itu tinggi sekali atau yang cuma kecil, datanglah tanggal 23 April. Wah. Ya. Kita ketemu di bioskop everybody 23 April. Ciko, Regas, Anggun, terima kasih banyak. Terima kasih. More than just stories. Dicatat tanggal mainnya 23 April, tonton para prasub. Thank you everybody. Thank you.